Selamat malam Pak, saya atas nama Arnoldus Aditya Rantokan akan mempresentasikan tugas besar ilmu bahan bangunan dari kelompok 2 mengenai bahan non-regeneratif. Saya akan memulai dari pendahuluan. Indonesia adalah negara berkembang yang tidak luput dari kegiatan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan tentu membutuhkan bahan bangunan. Bahan bangunan disediakan oleh alam yang mempunyai angka keterbatasan, yang pada suatu saat akan habis dan alam tidak dapat menyediakannya lagi, sehingga perlu usaha untuk melestarikannya. Bahan bangunan adalah setiap bahan yang digunakan untuk tujuan konstruksi. Banyak bahan alami seperti tanah liat, pasir, kayu, dan batu. Bahkan ranting dan daun telah digunakan untuk membangun bangunan. Selain dari bahan alami, produk buatan yang digunakan dan beberapa lagi kurang sintetik. Industri pembuatan bahan bangunan didirikan di banyak negara dan penggunaan bahan-bahan tersebut biasanya bagi ke dalam perdagangan khusus tertentu, seperti pertukangan, pipa, atap, dan pekerjaan isolasi. Acuan ini berhubungan dengan tempat tinggal manusia dan struktur termasuk rumah yang ditempati. Selanjutnya, pengertian bahan bangunan. Bahan bangunan adalah bahan yang dipakai untuk membuat barang bangunan atau bahan yang memberikan sifat-sifat tertentu di dalam teknik bangunan. Dalam arti yang luas, bahan bangunan adalah sebuah bahan-bahan baik sebagai bahan pokok maupun penolong yang diperlukan untuk membangun suatu bangunan tertentu. Bahan bangunan tersebut di atas termaksud berbagai jenis kayu dan bambu. Berikut barang-barang yang dibuat daripadanya seperti papan jati, plywood, dan lain-lain. Penggunaan bahan bangunan secara maksimal dapat diketahui melalui sifat material, tampilan fisik, dan durabilitasnya. Sifat material ditentukan oleh sifat fisik, sifat mekanis, kimiawi, dan sifat khusus. Yang dimaksud dengan bangunan ramah lingkungan adalah bahan bangunan yang proses perubahan transformasi atau teknologinya makin sedikit, tidak merusak lingkungan, dan tidak mengganggu kesehatan manusia. Dengan latar belakang hal-hal di atas, maka bahan bangunan ramah lingkungan dapat digolongkan dalam 4 golongan sebagai berikut. Bahan bangunan yang dapat dibudidayakan kembali atau regeneratif seperti kayu, bambu, rotan, rumbia, alang-alang, dan lain-lain. Bahan bangunan alam yang dapat digunakan kembali atau recycling seperti tanah, pasir, kapur, batu, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan bangunan buatan yang dapat digunakan kembali dalam fungsi yang berbeda. Bahan bangunan ini didapat dari limbah atau sampah dari perusahaan industri. Biasanya material ini dalam bentuk bahan pembungkus atau kemasan seperti kardus dan kertas, kaleng, dan botol bekas. Yang keempat, bahan bangunan alam yang mengalami perubahan transformasi sederhana seperti batu bata, genteng, tanah liat, dan lain-lain. Contoh bahan alami non-regeneratif. Dalam hal ini, pencakupan mengenai bahan bangunan yang akan dijelaskan oleh saya tidak berdasarkan porsinya. Di sini saya mendapat penugasan mengenai bahan bangunan alam yang non-regeneratif. Bahan bangunan ini merupakan bahan bangunan atau material alami yang tidak dapat dibudidayakan kembali atau non-regeneratif. Misalnya tanaman alang-alang untuk material atap di daerah saya Adonara. Yang kedua, alang-alang atau Impellata cylindrica merupakan tumbuhan yang dikenal sebagai gulma. Tumbuh merumput dengan tunas yang merayap di dalam tanah. Tingginya bisa mencapai 30-180 cm. Mudah berkembang biak, mempunyai rimpang kayu yang tumbuh menjalar atau hembing. Atap alang-alang sudah digunakan sejak dahulu kala di seluruh penjuru dunia, dari Eropa, Afrika, serta Asia. Hanya saja bahan atau jenis rumput yang digunakan berbeda-beda sesuai dengan jenis rumput di tiap-tiap wilayah. Teknik serta proses pembuatan dan pemasangannya juga berbeda, sesuai dengan tradisi di wilayah masing-masing. Hal tersebut kemungkinan karena proses produksi alang-alang sangat tradisional, serta konvensional karena tidak memerlukan teknologi canggih. Yang keempat, hal itu disebabkan kemajuan teknologi manusia yang mampu menciptakan
bahan penutup atap yang lebih kuat serta cepat proses produksi dan pemasangannya, seperti bahan atap dari terakota atau tanah, beton, dan bahan logam. Bahan atap jenis tersebut digunakan pada bangunan-bangunan modern. Alang-alang digunakan untuk melindungi lahan-lahan terbuka yang mudah terosesi, kecepatan tumbuh, jalinan rimpang alang-alang di bawah tanah, serta tutupan daunnya yang rapat memberikan manfaat perlindungan yang dibutuhkan itu. Alang-alang sering ditemukan pada tempat yang menerima curah hujan lebih dari 1000 mm atau pada kisaran sebesar 500-5000 mm. Di beberapa negara, spesies ini tumbuh pada ketinggian dari batas permukaan air laut hingga 2000 m atau 2000 meter dan tercatat tumbuh pada ketinggian hingga 2700 meter di Indonesia. Rumput ini dijumpai pada kisaran habitat yang luas mencakup perbukitan pasir kering di lepas pantai dan gurun, juga rawa dan tepi sungai di lembah. Tumbuhan ini tumbuh di padang-padang rumput, daerah-daerah pertanian dan perkebunan. Selain itu juga ada kawasan-kawasan hutan gundul atau Forek 2012. Di Bali dan Indonesia Timur umumnya, daun alang-alang yang dikeringkan dan dikebat dalam berkas-berkas digunakan sebagai bahan atap rumah dan bangunan lainnya. Daun alang-alang juga kerap digunakan sebagai mulsa untuk melindungi tanah di lahan pertanian. Serat halus dari malai bunganya kadang-kadang digunakan sebagai pengganti kapuk untuk mengisi alas tidur atau bantal. Rumput alang-alang dimanfaatkan sebagai penutup atap atau yang sekarang kita kenal sebagai atap alang-alang. Atap ini mempunyai tampilan yang unik, natural dan memberikan nuansa tradisional pada bangunan. Atap alang-alang tradisional ini memiliki beberapa kekurangan seperti masa pakai yang terbatas, maksimal 5 tahun sekali harus diganti karena rusak yang diakibatkan atap alang-alang tradisional ini tidak tahan terhadap sinar matahari. Yang kedua, tidak higienis. Atap alang-alang bisa menjadi tempat bersarang-sarang dan lainnya juga tumbuhnya jamur dan lumut. Yang ketiga, tidak tahan terhadap api. Yang keempat, tidak tahan terhadap angin. Yang kelima, tidak waterproofing. Biasanya harus pakai waterproofing membrane lagi supaya atap ini bisa tahan terhadap air seperti plastikor. Bicara tentang rumput alang-alang ini sudah sejak ratusan tahun silam dimanfaatkan sebagai penutup atap di berbagai negara di belahan dunia termasuk Indonesia. Indonesia yang dikenal dengan negara yang kaya akan cultur dan budayanya, tidak sedikit penduduk Indonesia yang menggunakan rumput alang-alang sebagai penutup atap bangunan mereka, seperti rumah adat. Contoh rumah adat Honai Papua Barat, rumah adat suku Baduy Banten, rumah adat Bolon Sumatera Utara, dan masih banyak lagi serta daerah NTT seperti rumah adat Longobelan, Flores Timur, Adonara. Sekian dan terima kasih.